jadi ganggu waktunya untuk beberapa hal terus minta izin juga untuk wawancara terkait pengambilan keputusan Pak Agus. Nanti insya Allah Sidik memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Agus terkait pengambilan keputusan Pak Agus. Siap. Dan nanti Sidik ya paling cuma 11-12 menit lah Pak untuk wawancara ini Pak. Bapak bersedia nggak Pak? Siap, enggak? Silakan. Ini Pak, langsung saja kayak pertanyaan pertama Pak terkait mengambil keputusan. Selama Bapak jadi kepala sekolah nih Pak, mungkin ada beberapa kasus yang Bapak hadapi di sekolah terkait tentang dilema etika atau tuntutan moral Pak. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah? Oh iya, kasus-kasus hal terjadi seperti itu baik tuntutan moral ataupun dilema etika memang tidak bisa dipungkiri, itu selalu saja ada di setiap sekolah ya. Namun dalam hal ini kebetulan ditanya mana saja, tidak mungkin kan kasusnya satu-satu kita berdaya. Saya hanya ambil contoh mungkin lebih ke dalam rujukan moral. Nah, itu aja mungkin rujukan moral dulu. Nah, terus tadi kan Bapak udah kasus yang biasanya ya salah satu yang Bapak ambil itu kan rujukan moral ya Pak. Ya. Nah, selama ini bagaimana sih ketika Bapak menjalankan keputusan di sekolah terkait kasus yang ada di lingkungan Bapak sendiri? Oh, iya. Ini sebelum menjawab itu mungkin kasusnya dulu barangkali kalau penasarannya. Jadi ketika kita sudah terjun di kepala sekolah, tentunya hal-hal yang menjadi rujukan moral itu banyak. Salah satunya mungkin yang kita ketahui adalah dari pengelolaan dana BOS mungkin yang menjadi kunci utama rujukan moral itu. Di kita ini selalu di drop buku-buku, kadang buku-buku yang memang kita juga bisa melaksanakan tidak sesuai dengan tujuan kita, namun buku itu dikirim. Di sisi lain, saya juga secara pribadi kalau ditekan sih tidak, cuma diharuskan beli. Ketika tidak beli pun takut sebagai ada teguran, atau kalau hukuman sih kayaknya tidak cuma teguran, kita lebih cenderung ke etika. Nah, ketika kita jadi beli, memang kita ditawari di sana, nanti kamu beli ini yang dapat fee sekian persen dari jumlah pembelian. Nah, itu rujukan moral bagi orang-orang yang ingin mendapat keuntungan, memang untung ya. Tapi ketika kita lah ini tidak sesuai nih dengan keadaan di sekolah kita, ini menjadi dilema juga buat kita. Mungkin itu rujukan moral inti dari kasus itu ya. Nah, kalau misalkan tadi kan Pak Agus kan bilang rujukan moral dari kasus Pak Agus tadi tentang keuangan BOS misalnya dari BOSnya Pak. Nah, kira-kira kalau misalkan upaya Pak Agus ketika ada hal seperti itu, Pak Agus melakukan langkah-langkah seperti apa Pak? Iya. Kalau utamanya ya mau tidak mau itu harus dibeli. Karena itu memang ada satu keharusan. Namun ketika datang ke sekolah, kita punya strategi lagi. Saya tidak meng-up ke semua teman-teman kepala sekolah. Ini rumah tangga saya, karena saya merasa itu tidak cocok di lingkungan sekolah. Jadi saya membuat strategi lagi. Buku itu tidak terpakai, hanya saja kita punya strategi untuk menerapkannya dengan cara kita menyesuaikan kebutuhan guru, menyesuaikan kemampuan sekolah, dan juga menyesuaikan kemampuan murid. Mungkin itu salah satunya, mungkin yang bisa kita contohkan adalah buku P5 itu. Nah, P5 ini menjadi kuncinya itu mungkin saat kita mengambil contoh itu, hanya saja kita menerapkan strategi di sekolah. Nah, terkait tadi juga Bapak kan pernah bilang kali P5 Pak strateginya. Nah, ada nggak misalkan terkendala dengan bertentangan dengan Bapak Ibu guru ketika Pak Agus mengambil keputusan seperti ini gitu Pak? Mungkin kan kadang-kadang di setiap sekolah itu berbeda Pak. Betul. Ada yang ketika Bapak kepala sekolah bilang memberikan strategi ini, ada itu Bapak banyak ini atau ini gitu, atau bagaimana melihat ada keberagaman di dalam satu lingkungan sekolah gitu Pak? Iya. Tantangannya mungkin ini lebih masuknya ke tantangan atau keberagaman guru itu ketika kita menyatukan pemikiran
beberapa orang memang agak sedikit sulit ya, mungkin sulit ketika kita memutuskan, ayo Bapak Ibu tahun semester sekarang kita membuat tema dengan seragaman. Tentunya ini guru itu ada yang siap, ada juga yang tidak siap. Nah, ini yang menjadi tantangan itu yang tidak siapnya ini. Namun kan dengan prinsip kolaborasi, insya Allah itu bisa terlaksana karena antara guru yang satu dengan guru yang itu saling bantu. Nah, nyata dengan keadaan seperti itu yang sekarang kita terapkan, memang kenyataannya alhamdulillah kelas saya mau melaksanakan ini, itu kelas yang lain, ya udah saya juga menyesuaikan seperti itu. Jadi bisa mengkondisikan. Itu kolaborasi kata kuncinya. Itu Pak, itu kan ada apa namanya terkait kolaborasi ya Pak. Nah, di dalam misalkan keputusan selain tadi di administrasi bos, kemudian tadi strategi untuk kolaborasi dengan ini, ada gak hal apa namanya strategi Pak Agus ketika misalkan dengan guru yang misalkan ada yang tidak sepemahaman dengan Pak Agus ketika Pak Agus apa namanya mengambil tindakan barangkali ada yang misalkan Pak Agus tuh selalu sendiri saja nggak pernah ngobrol dengan guru-guru seperti itu. Ada nggak Pak gitu tantangannya misalkan memberikan pengertian kepada Bapak Ibu gurunya gitu? Oh, itu apa ya? Kalau melihat secara langsung guru tersebut itu lebih denial atau menolak, saya belum merasakan. Mungkin kalau di belakang nggak tahu, kalau di belakang tidak tahu. Nah, selama ini yang saya rasakan mereka manut-manut saja, hanya saja mungkin terlihatnya, aduh, kelas saya mau ngapain ya? Masih bingung gitu ya Pak ya? Mungkin terlihatnya di situ. Yang itu yang hal-hal seperti itu yang kita fokuskan. Tenang Bu, nanti juga kita bareng-bareng. Sok ikut kesulitannya di mana? Saya tuh udah tahu Pak, ini mau ngapain aja. Yuk kita bareng-bareng. Kemarin terus kita mencontohkan kelas yang lain. Kelas yang lain seperti ini, gitu. Nanti Ibu juga bisa menyesuaikan. Nah ini Pak, karena ada nggak Pak faktor-faktor yang ketika Pak Agus mengambil keputusan itu ada yang membantu dalam pengambilan keputusan di antara barangkali ada entah itu dari guru yang lain, kemudian ada dari luar sekolah atau apa, ada nggak Pak yang mau membantu itu Pak? Iya, ini fokusnya ke obrolan awal kita lagi ya, karena tadi saya mencontohkan tentang rujukan moral. Kalau tadi kan yang kita bahas itu keadaan di gurunya, tapi dua-duanya ini sinkron antara rujukan moral yang tadi saya terapkan dengan tadi kondisi guru tersebut berkaitan. Mungkin hal yang pertama yang untuk kita lakukan adalah kita koordinasi dengan stakeholder. Ketika rujukan moral itu, stakeholder di sini bukan hanya atasan kita di atasnya, tapi juga rekan sejawat yang senior. Karena saya termasuk paling junior di Karangsembung ini, tetap saya minta nasihat, minta masukan dari rekan-rekan senior, terutama di forum K3S seperti itu. Ketika saya curhat, Pak ini gimana ya solusinya kalau misalkan saya tidak beli, bla nanti seperti ini, mereka tuh masukan. Mungkin yang dapat bantuan itu salah satunya bisa dari pengawas, bisa juga dari K3S ataupun rekan pengawas sekolah yang lain. Termasuk masalah guru, hal yang tadi pun banyak tantangan, mereka juga semua dilibatkan. Ya, tentunya saya belajar kan ke siapa saja ya, belajar ke siapa saja, tidak memandang itu wah ini mau udah senior, ini mau baru segini jabatannya, tidak menang kita. Justru mereka itulah sumber belajar kita. Karena di bangku kuliah pun tidak ada pengalaman itu yang mereka yang sudah berpengalaman. Itu mungkin stakeholder juga. Berarti dari semua stakeholder dari Ras Jawa itu Agus selalu belajar gitu ya Pak ya? Betul. Nah dari semua yang tadi Bapak sampaikan nih Pak, pembelajaran apa sih Pak yang Bapak petik dari pengambilan keputusan dalam rujukan moral yang secara keseluruhan Bapak alami selama menjadi kepala sekolah sampai sekarang gitu? Iya. Kalau ditanya tentang pelajaran tentu banyak ya, karena ini intinya dalam hal seperti ini kita itu sedang menggali pengalaman inilah yang mungkin bisa berharga. Jadi solusi atau pelajaran yang kita dapatkan dari hal ini ya
ketika kita berada di forum yang lebih besar lagi, minimal mah kita jangan terlalu menonjolkan diri saya menolak atau apa, karena memang pada dasarnya ketika kita menyampaikan seperti itu kita tidak dianggap apa-apa, malah menjadikan amat. Jadi intinya kita mengikuti arusnya seperti apa, hanya saja kita juga harus punya sikap seperti itu. Mungkin prinsip saya seperti itu. Kita harus juga punya sikap, tentunya ini rumah tangga saya, tidak perlu diintervensi, tidak berapa. Kita juga punya strategi cara pengembangannya sendiri, kita juga punya hal-hal yang memang harus kita benahi seperti itu. Jadi kalau tanya apa ya, banyak pokoknya. Banyak ya Pak, nggak bisa sebutin satu-satu gitu ya Pak. Baik Pak Gus, mungkin itu saja Pak yang sidik tanyakan dari pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan, dan barangkali sidik mengganggu waktunya. Sidik mohon maaf Pak Agus, dan sidik ucapkan terima kasih. Sama-sama, sukses buat guru penggeraknya. Amin amin Pak Gus. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Saya sidik pamit dulu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Ayib. Ya, selamat siang Mas Sidik. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak. Bapak punten ganggu waktunya ya Pak. Sidik hari ini mau ada sedikit minta bantuan ke Pak Ayib terkait tentang wawancara ya Pak, untuk modul 3.1 Pak, terkait dilema etika sama rujukan moral Pak. Nah, Sidik langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Yang pertama itu Bapak kan sebagai Bapak Kepala Sekolah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya kasus tersebut didapat ketika penentuan lulusan akhir tahun ya. Jadi kenaikan kelas dan kelulusan ya. Kalau misalkan kita menemukan anak yang katakanlah sebenarnya dia rajin, tapi secara akademik dia lemah gitu ya. Disitulah kami diskusi agak panjang dengan guru dan sebelum juga orang tua gitu. Sehingga informasi yang didapat kalau misalkan kita katakanlah anak tersebut tidak naik kelas gitu ya, itu berpotensi anak tersebut menarik diri sehingga tidak melanjutkan. Nah, tapi kalau misalkan kita naikkan juga, itu anak tersebut takutnya tidak mampu mengikuti di kelas selanjutnya gitu. Cuma ketika bermusyawarah, memang kondisi ini tidak datang tiba-tiba karena sebelumnya sudah disampaikan, jadi tujuan itu sudah disampaikan bahwa ini diduga kemungkinan itu tidak naik. Ya pada dasarnya sih nanti melalui musyawarah. Terus ini Pak yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama yang tadi Bapak kasus yang Bapak ceritakan tadi, apakah sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak? Iya, ini memang terus terang bagian dari dilema ya. Karena kalau misalkan kita tadi sampaikan menaikkan kelas atau dia dinaikkan ke kelas selanjutnya, itu ya kasihan lah anak atau tidak bisa ngikutin. Tapi kalau misalkan tidak dinaikkan, dia jelas merasa karena dia bilangnya malu atau di level sayanya dia pernah menyampaikan ke orang tuanya, itu kalau nggak naik kelas saya nggak mau sekolah gitu. Akhirnya kan pertimbangan itu dilakukan melalui apa mekanismenya, yaitu musyawarah, pemanggilan orang tua, ngobrol baik-baik, dan akhirnya ya nanti diputuskan bersama. Nah tadi kan Bapak udah ini ya Pak, tentang dilemanya Pak. Nah hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasus khususnya yang tadi Bapak jelaskan tadi gitu, atau ada yang lain juga gitu Pak? Apa ya, tantangannya karena hal ini kaitannya dengan masa depan anak tersebut gitu ya, mental juga gitu tantangan, jadi pertimbangannya di situ gitu. Jadi kita tidak bisa katakanlah dalam seketika langsung memutuskan bahwa ini karena tidak memenuhi kriteria ABC udah nggak naik kelas aja gitu. Sedangkan kita tahu katakanlah dampak kalau tidak naik kelas seperti apa gitu terhadap dia. Oke.
Kemudian Pak, apa Bapak memiliki jadwal tertentu dalam setiap penyelesaian kasus gitu Pak? Apakah di tempat langsung ketika ada permasalahan seperti itu langsung ambil keputusan di tempat? Apakah ada bentuk prosedur yang lain gitu Pak? Tergantung bentuk masalah dan situasinya. Kalau sekiranya masalah tersebut bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkat atau saat itu juga, dan tidak perlu istilahnya katakanlah banyak pertimbangan karena bisa diselesaikan, saya selesaikan. Tapi yang diprediksi masalah itu muncul tiap tahunnya itu biasanya dari awal tuh, misalkan kelas 1 nih, kelas 1 untuk sebulan pertama yang sudah mengenal huruf, mengenal suku kata berapa anak, yang belum sama sekali berapa, dipetakan biar nanti progresnya itu kelihatan. Nah, seperti yang membaca, menulis gitu ya. Kemudian ini terutama yang kaitannya dengan akhir tahun kenaikan kelas itu biasanya di semester 2 itu, Bu, Pak, sekiranya ada anak-anak yang diduga nanti itu ini tidak naik kelas, mohon untuk segera dikonsultasikan ke saya dan dirembukan dengan orang tua supaya ada ada kerjasama lah supaya bisa bareng-bareng belajar di rumah dan di sekolah. Terus kemudian ketika Pak Yip mengambil keputusan, ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, baik itu kasus dilematik ataupun rujukan orang tersebut? Yang mempermudah ya terutama koordinasi dari Bapak Ibu guru yang selalu rutin gitu ya menyampaikan. Bahkan sekiranya ada masalah di kelas, Bapak Ibu sekali dua kali katakanlah demikian diulang-ulang, udah yang ketiga kalinya anak tersebut langsung aja dihadapkan ke saya di sini ngobrol sama anak tersebut dari hati ke hati. Jadi Bapak Ibu tidak terganggu ngajarnya. Iya, gitu. betul. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Tadi setelah Bapak menyampaikan segala sesuatu tentang pengambilan keputusannya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengambilan keputusan setelah dilematik atau kebijakan? Ya, jadi segala sesuatunya itu harus melalui memang mekanisme yang sesuai. Nah, yang kedua koordinasi, kemudian musyawarah, kemudian katakanlah perhatian itu perlu dilakukan untuk karena tiap tahun ini pasti akan berulang, tapi anaknya beda gitu. Ya, jadi ketika kita sudah menemukan formulanya, insya Allah penanganan itu akan bisa selesai dengan baik. Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon maaf ganggu waktu Bapak. Terima kasih untuk wawancaranya hari ini Bapak. Sidik haturkan terima kasih. Sama-sama. Mungkin itu aja ya Pak ya. Haturkan Bapak.